Halo semuanya. Eh, Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Sorry kemarin libur upload video. Saya nggak bikin video karena saya lagi pindahan kosan. Oke. Nah sekarang saya pindah jadi saya bisa bikin video lagi. Oke, langsung aja. Video kali ini kita akan bahas Manchester United versus Fulham, tapi dari sisi key point atau hal-hal yang positif dari MU ya di bawah kepemimpinan Carrick. Ya, di video sebelumnya 2 hari lalu saya bilang emang secara permainan Fulham memang lebih baik, lebih mendominasi, lebih rapih. 4-2-3-5 milik Fulham itu lebih baik ya dibanding 4-2-3-5 milik Manchester United. Tapi keunggulan Manchester United ya segi pemain ya, kualitas pemain kan kayak Lisandro, Maguire dari belakang, Shaw, Dalot ya kurang lah, kita tahu sendiri. Terus di tengah Casemiro, Kobe. Terus di depannya itu ada Bruno. Terus Ahmad Cunha di kanan kiri. Depannya Bryan Mbeumo. Sempat diganti sama Sesko. Kan pemain-pemain kayak gitu Fulham tidak punya gitu guys. Meskipun patut diakui ya, Fulham ini berada di papan tengah dan mereka bermain sangat rapi guys. Ini Premier League, ini tim Premier League banget gitu. Tapi kalau MU itu ya menang ini sih guys, menang dari sisi kualitas pemain dan mentalitas. Memang betul mental pemain ya, karena ya lu menang gitu lawan Arsenal, lawan Man City, kan orang happy gitu loh. Pemain juga sumringah, kepercayaan diri terbentuk lah karena mengalahkan Arsenal di rank 1, Man City di rank 2. Kan itu luar biasa gitu loh. Dua tim ya kita tahu lah 5 tahun terakhir dua tim ini tim yang kuat gitu kan. Oke, ini satu hal-hal positif dari MU di bawah Carrick. Satu, lini pertahanan sangat baik, jujur aja. Kalau dulu kan waktu zaman Ruben Amorim itu 3-5-2, Aiden Heaven di tengah, terus kanan kiri biasanya gonta-ganti kan, kadang Deli, kadang si Shaw, kadang Leny Yoro gitu. Tapi sekarang duet Maguire Martinez ini solid sih guys. Dua pemain ini jadi rutin main lagi gitu. Jadi yes, jadi ada kesempatan lagi. Kayak si Maguire aja kayak di zaman Ole gitu kan, main terus dan bermain bagus. Memang dia bikin tackle yang menyebabkan penalti bagi pihak lawan. Tapi kan anjir, dua pemain ini ya bermain solid gitu. Terus dari sisi bertahan, kalau misalnya lagi bertahan, backnya itu rapat ke sini dan pemain tengahnya itu termasuk Bruno, termasuk Sesko atau striker nomor 9 itu ikut ke belakang gitu. Jadi di sini ada beberapa layer untuk meredam serangan Fulham. Itu gila sih. Kalau Laman sih dari segi kiper ya bagus sih, iya bagus, tapi bukan top sih, bukan sekualitas Courtois, bukan atau sekualitas De Gea juga enggak sih. Ya ini Premier League iya, tapi bukan kiper yang top atau belum lah. Terus kita lihat dari sisi kanan kiri ya. Jadi kan si Luke Shaw sama si Dalot itu kan sering maju ke depan ya, membuat kelebihan pemain lah di depan. Jadi di depan itu unggul jumlah gitu dari segi serangan. Nah, kalau dari sisi kiri Luke Shaw itu bagus. Cuma masalahnya sisi kanan yang diisi si Dalot. Dalot ini dari yang beberapa musim sebelumnya juga kan kita tahu, yes, kalau dia lari kenceng iya, tenaganya kenceng iya, passing iya. Tapi kayak pemain ini kurang ya guys, kayak kurang akal gitu loh, kurang intelijensia untuk keputusan mana yang terbaik yang harus diambil gitu. Tidak seperti Shaw. Memang Shaw kalau dari segi fisik atau kecepatan udah nggak secepat dulu karena usianya juga udah berumur ya. Tapi Shaw ini loh kayak lebih pintar gitu loh. Ya ini pemain senior gitu.
Terus Casemiro, Maino. Dulu Casemiro di zaman Ruben, dia kayak angin-anginan gitu loh. Kadang bagus, kadang bikin kesalahan, kadang blunder fatal, kadang memang menyelamatkan tim. Tapi di 3 pertandingan terakhir di bawah Carrick, dia benar-benar jadi Casemiro gitu loh. Kualitasnya keluar, meskipun kalau Casemiro Madrid nih di sini, ya ini masih di bawahnya lah sedikit, belum keluar full. Cuma nah inilah Casemiro yang dibutuhkan lini tengah MU gitu loh. Dia bisa menyeimbangkan tim, bisa memberi ketenangan, memberi kenyamanan gitu loh bagi lini pertahanan. Dan juga dia bisa ikut membantu atau menginisiasi serangan dari belakang. Ini luar biasa sih Casemiro. Terus dari sisi kanan kiri ya, Cunha sama Diallo ya udah tidak usah dipertanyakan lagi ya. Cunha dari zaman Wolverhampton juga emang dia perform gitu ya. Dulu waktu di Atletico Madrid sih kurang perform ya. Dia si Cunha ini udah masih muda, mungkin umur 19-20 lah. Awal-awal ke Eropa tuh dari Brazil ke Eropa direkrut Atletico Madrid. Terus dia kemana ya abis dari situ deh ya, pokoknya terus dia ke Wolverhampton Wanderers. Nah terus dibeli MU. Anjir, emang dari dulu pemain ini kayak nyed gitu loh, menusuk tajam dan fighting spiritnya Premier League banget gitu loh sama si Mbeumo. Jadi 2 pemain ini ya pembelian bagus ya. Terus kalau Amad Diallo ya dulu kan sempat dipinjemin kemana ya, Sunderland atau kemana gitu loh. Nah Amad sekarang ya lebih, kalau dibilang pemain kayak Yamal enggak ya, Yamal ya lebih skillful, lebih baik ya. Tapi kalau Amad tuh ya potensial juga, cuma ya saya kurang aja ya kalau ke Amad, meskipun dia bagus karena Amad itu kan lebih banyak kecepatannya ya yang dipakai gitu loh, lebih banyak dari sisi fisikalitas. Sedangkan kalau di Liga Inggris rutin pakai tenaga terus-terusan kayak tancap gas terus, kan rentan cedera. Nah cedera ini kan salah satu challenge lah, obstacle-nya para pemain bola. Kalau cedera kan bisa mengurangi performa ya, karena kan kalau pemain digeber terus-terusan kan dia rentan cedera. Nah kalau setelah cedera kan pas recovery main lagi kadang ya menurun lah, masih menurun, jadi lama untuk comeback ya. Kayak Rodri di Man City kan sama gitu ya, recovernya agak lama. Nah ya seperti biasa ya, kalau Bruno selalu bermain baik, kadang kalau dia main jelek pun dia kerja keras. Jujur aja dari pemain ini yang kelihatan banget gitu loh, kelihatan banget mengangkat tim. Maguire, Martinez itu berusaha mengangkat tim. Casemiro jelas, soalnya dia cetak 1 gol dan 1 assist. 1 gol assist dari Bruno Fernandes, dan dia kasih assist untuk golnya si Cunha. Dari depan ya jelas ya Bruno selalu bermain baik, dia mengangkat tim, mengangkat kualitas MU. Kalau nggak ada Bruno kayak kurang gitu loh, seperti kurang kreativitas, kurang serangan, kurang inisiatif. Nah kalau Cunha, wah tenaganya masih mantap lah. Cunha sama Mbeumo tuh performnya mantap gitu loh. Dari Amad Diallo ya bermain baik, tapi kan namanya juga pemain muda ya, sekali lagi lah, pemain muda kalau digeber terus kan kasihan, rentan cedera. Dulu di Barcelona tuh kayak siapa, Pedri, Ansu Fati kan kayak gitu, jadi rentan cedera kalau dipakai terus-terusan. Ya udah, itu sih dari segi pemain utama ya. Coba sekarang kita lihat dari segi pemain pengganti. Kan si ini apa, oh iya kan MU ada pergantian. Cunha diganti Sesko, terus Seskonya ada di posisi nomor 9. Casemiro diganti Ugarte. Terus terakhirnya si Dalot diganti Mazraoui. Kalau saya lihat sama Yoro masuk ya. Kalau saya lihat, kalau Ugarte itu ya tenaganya ada ya.
tapi kayak kurang gitu loh. Kalau nggak ada dia juga MU nggak apa-apa, aman, tapi ya cukup lah untuk menjadi sub atau di bench. Cuma kalau misalnya Casemiro berhenti kan dia mau pergi ya dari MU karena habis kontrak. Kalau duetnya Maino Ugarte tuh ya kurang ya, karena ya jelas Ugarte di bawah Casemiro dan Casemiro jauh di atas Ugarte secara kualitas, technical, physical, dan lain-lain. Terus kalau Sesko, wah ini kalau saya ngelihatnya Sesko tuh lebih sumringah sih akhir-akhir ini, karena di bawah Fletcher kemarin dia cetak gol, di bawah Carrick juga cetak gol. Saya positif sih melihat Sesko, apalagi dia masih muda, tinggi, karirnya juga masih panjang. Kalau dulu waktu di zaman Amorim dia sering dikasih umpan-umpan crossing, long ball, crossing, long ball, truk pass, tapi umpannya maksa, dia juga kesulitan gitu loh. Jadi striker kan pusing kalau cuma lari-lari ngejar bola, kayak kurang gitu loh. Kualitas Sesko tuh ya cetak gol, jadi finisher. Kalau dia dijadiin, soalnya kalau mau crossing gitu kan dia bukan selevel Ibrahimovic gitu guys. Kalau Ibra diumpan apa aja dia berusaha dapet cetak gol, tapi kan Sesko belum ada di level itu gitu loh. Cuma saya lihat sih review match dia waktu di Jerman ya, waktu RB Leipzig ya, dia di RB Leipzig, dibanding dulu Timo Werner yang dibeli Chelsea, ini lebih bagus Sesko. Lebih striker, lebih bomber, lebih nomor 9. Dia tendangannya madap, speednya ada, tinggi juga. Jujur aja Werner itu dulu agak lambat ya, tapi kalau Sesko dia lebih kenceng, lebih responsif gitu loh. Jadi ya wajar kalau dibeli MU mahal. Terus kalau Mazraoui ya, Mazraoui gimana ya, kurang sih guys akhir-akhir ini. Memang di zaman dulu siapa sih, di zaman Ruben Amorim dia sering perform dan sering main, tapi akhir-akhir ini dia jadi kurang ya. Leny Yoro juga sebenarnya, Leny Yoro ini pemain bagus ya, dia masih muda, tapi ya gitu ya, dulu mungkin di zaman Ruben Amorim karena lini pertahanannya rapuh jadi kurang lah. Jadi si Leny Yoro sama si De Ligt kerja keras, cuma ya harusnya ya kalau sekarang dari lini pertahanan diperbaiki, terus koordinasi antar lini, jarak antar pemain lebih dekat, harusnya sih MU bisa lebih baik lah ya. Meskipun jujur aja dulu juga waktu zaman Ole, MU itu 8 match menang terus, yang gak kalah ya. Pokoknya awal-awal Ole jadi interim, terus dia awal-awal jadi pelatih permanen juga sama kan, perform terus. Fans MU semuanya bersuka cita, tapi setelah itu kan jadi kayak gitu, angin-anginan, karena tidak ada sistem yang jelas atau visi yang jelas. Cuma kalau melihat sekarang Michael Carrick ya, kalau saya rasa sih 3 pertandingan terlalu dini ya menilai atau menarik kesimpulan. Sekurang-kurangnya sih kalau saya melihat perkembangan suatu tim, pelatih atau pemain ya minimal 10 pertandingan, karena 10 pertandingan itu equal dengan kurang lebih 26, di atas 25% berarti kan pertandingan Liga Inggris itu 38. Jadi kalau ada orang tanding selama 10 match, ya kurang lebih kita melihat seperempat musim lah dari orang tersebut gitu loh. Jadi minimal itu ya 10 pertandingan. Mari kita lihat MU 10 pertandingan, kan udah 3 nih di bawah Carrick, berarti ada 7 lagi. Nah kalau udah 7 lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah terus-terusan menang tapi kayak gini, main jelek, atau main ya asal main lah, asal menang gitu, mengandalkan kualitas, atau memang Carrick punya sistem lah yang bisa membuat tim ini solid, tidak tergantung 1-2 pemain. Karena kalau sekarang kan
Ya misalnya di tengah tergantung Bruno dari sisi serangan. Terus kalau dari sisi tengah seringkali ya tergantung Kobe, Casemiro gitu kan. Karena kalau penggantinya ya siapa gitu loh. Ya Ugarte kan kayak gitu, kita tahu sendiri. Terus kalau dari sisi kiper, kan kipernya hanya satu, Sen Lamen. Si Altay Bayindir kan gitu juga ya. Kurang lah. Bayindir tahu sendirilah dari zaman-zaman pelatih yang dulu. Nah di bench itu MU kan masih nyimpen Zirkzee, Yoro, Malaysia. Nah ini sih Malaysia ini kurang jarang main ya. Jujur aja kalau bisa dijual sih mendingan jual, ngebayar gajinya kan mahal, mendingan jual aja. Terus Seven ya pertahankan ya karena dia masih muda. Kalau Sesko sih ya jelas dipertahankan karena dia aset. Kalau Zirkzee, nah ini kurang. Kalau Zirkzee itu memang dia ala Itali banget gitu ya, resilient, santuy, passing. Cuma kalau di Liga Inggris kan ya kita pengennya lebih cepet ya. Liga Inggris tuh harusnya lebih cepet gitu. Mungkin Zirkzee ini lebih cocoknya di Liga Liga Prancis atau Liga Italia. Oke, sekian segitu dulu. Pokoknya ya meskipun MU bermain buruk ya semoga secara permainan lebih baik. Mari kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan Tottenham Hotspur hari Minggu ya kalau nggak salah tanggal 7. Oke, thanks for watching.